Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suara ini akan didengar bila mana corong-corong masjid berkumandang. Berita duka telah pulang ke rahmatullah si fulan dan si fulan. Maka umat Islam yang mendengarkan, kenal tidak kenal, senang tidak senang, suka tidak suka, akan keluar dari mulut seorang muslim akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu berasal dari Allah. Satu saat Allah akan memanggilnya kembali, dia kembali kepada kehadirannya. Suasana ini hari ini terdengar di Masjid Nurul At-Taqwa. Seorang hamba yang saleh meninggalkan keluarga yang soleh dan solehah pun. Seorang hamba yang soleh yang pernah berinteraksi, berkerabat, berhandetolan, bersahabat, berjamaah, bermajlis taklim, hidup berbangsa dan bernegara di wilayah yang penuh mubarakah ini. Hari ini Allah telah menetapkan hari kematiannya untuk pulang selama-lamanya menghadap ilahi Rabbi. Almarhum Bapak Abdul Hamid bin Yusuf Bakri. Mudah-mudahan kematian almarhum Allah matikan beliau dalam keadaan husnul khatimah. Hadir di dalam acara pelepasan duka tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang pertama saya sebut dengan takzim keimaman masjid pada takmir pegawai satu yang bertanggung jawab terhadap prosesi fardu kifayah. Ada pula yaitu salah satu tokoh Sulawesi Utara, tidak asing lagi, beliau juga anak kolong, beliau juga anak asrama yang telah disampaikan. Saya sebut dengan takzim Dr. Victor Mailang. Sekaligus beliau adalah salah satu kandidat calon wakil gubernur. Mudah-mudahan cita-cita beliau dimudahkan oleh Allah. Amin. Hadir pula tokoh agama, tokoh masyarakat. Atas nama keluarga disampaikan Bapak Samsi Mahmud, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Hari ini kita melihat suasana duka di rumah duka. Suasana ini akan berpindah-pindah karena kematian itu sifatnya universal. Banyak orang mengartikan kematian. Ada yang mengatakan mati itu pulang. Ada juga mengatakan mati itu kembali. Ada juga mengatakan mati itu istirahat. Tetapi hakikat kematian adalah terputusnya roh dengan jasad, terpisahnya jiwa dengan raga, terputusnya angan-angan yang kita rencanakan di dunia. Mati adalah hakim yang adil. Mati pasti datang adanya. Mati tidak menunggu umur tua. Mati juga tidak menunggu kita sehat. Mati juga tidak menunggu kita masuk di rumah sakit. Cepat atau lambat usia kita akan berakhir dengan kematian. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kematian itu kita analogikan seperti es batu. Dipakai tidak dipakai dia tetap akan mencair. Begitu juga umur kita, dipakai tidak dipakai dia akan berkurang. Pada akhirnya kita dijemput dengan hari tua, yaitu dengan kematian. Maka daripada itu, semua yang hadir ini, hadir tengah-tengah kita, ini pelajaran bagi yang hidup, bukan bagi yang mati lagi. Kita ini pasti akan kedatangan 3 tamu. Suka tidak suka, senang tidak senang. Semua yang hadir ini, walaupun yang di rumah, yang sehat walafiat, akan kedatangan 3 tamu yang tidak bisa dipele dan tidak bisa ditutup-tutupi dan tidak bisa ditolak. Yang pertama tamu yang bernama rezeki. Mudah-mudahan tamu ini mendapatkan rezeki yang hadir semua ini menjadi rezeki barokah. Ini tamu akan datang kepada kita. Dalam bentuk apa rezeki? Mungkin bisa dalam bentuk sehat, mungkin juga bisa dalam bentuk materi, dan juga mungkin dalam bentuk rumah tangga yang tenang.
Yang kedua, kita pasti akan datang, yaitu tamu yang namanya takdir. Takdir inilah akan datang kepada kita. Tapi kita berharap takdir yang datang kepada kita adalah takdir yang terbaik. Yang ketiga, tamu ini tidak bisa dihambat, adalah datangnya jadwal kematian kita. Tiga tamu ini pasti datang. Cepat atau lambat kita akan nikmat. Maka bagi yang hidup adalah persiapkan segala sesuatunya sebelum menuju pulang ke kampung akhirat. Maka daripada itu jangan terlalu bersenang-senang di dunia. Dunia ini jembatan menuju akhirat. Karena jembatan, jangan membangun kenikmatan di atas jembatan. Karena rapuh jembatan. Apapun yang kau bangun di atas jembatan tidak akan kuat. Maka daripada itu, betapapun kau cari isi dunia, engkau pasti tidak akan puas. Kalau kau puas di dunia kau cari, pasti engkau tidak dapat banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tidak bisa menikmati selama-lamanya karena engkau akan diputuskan dengan kematian. Tetapi carilah akhirat. Engkau pasti akan banyak mendapatkan akhirat. Sudah banyak pasti puas. Sudah puas engkau bisa menikmati selama-lamanya bila mana engkau dijemput atau dipanggil oleh Allah. Inilah perbedaan mencari isi dunia dan mencari isi akhirat. Amal soleh dan cari teman soleh di dunia ini. Lakukan kebaikan-kebaikan, jangan kau putuskan kebaikan-kebaikan yang kau lakukan. Bukan karena sesuatu, penuh dengan ikhlas apapun yang kau lakukan. Dan carilah teman soleh. Siapa teman soleh? Teman yang takut sama Allah. Orang yang rajin ibadah, dekat dengan masjid, tidak bermasalah dengan tetangga, silaturahminya lancar dan sebagainya. Dan buang yang buang. Apa yang buang? Jangan melakukan dosa di permukaan bumi. Dan jangan bermusuhan dengan manusia apapun dia. Sesama agama walaupun berbeda agama, tidak ada manfaatnya. Dalam waktu dekat pesta demokrasi, hanya waktu 1 menit Anda keluar dari bilik. Kalau perbedaan warna, perbedaan pilihan itu biasa-biasa saja. Jangan karena sesuatu kita terbelah, karena tidak sependapat kita pisahkan sahabat. Jangan satu kekurangan keburukan sahabat engkau hilangkan 9 kebaikannya. Ini tidak baik. Inilah hal-hal sedikit saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf bila mana ada tutur kata bahasa yang salah, itu semua datangnya dari saya. Namun bila mana kebaikan, itu semua datangnya dari Allah SWT. Di akhir ini saya ingin bertanya kenyataan, apakah almarhum Bapak Abdul Hamid bin Yusuf Bakari ini orang baik? Apakah almarhum orang baik? Apakah almarhum orang baik? Kita tidak cukup menyatakan secara refleks dari mulut ini. Beliau adalah bukan malaikat, beliau manusia biasa. Mungkin sepak terjangnya ada tersentuh dengan masyarakat tetangga yang bisa menyinggung perasaan pada waktu hidupnya. Apakah Bapak dan Ibu memaafkan almarhum? Ini penting, urusan dunia kita harus selesaikan. Cuma satu yang tidak bisa dihapuskan, yaitu masalah hutang. Kalau ada ikatan dengan pihak ketiga, tolong hubungi. Tetapi kalau diikhlaskan, syukur alhamdulillah. Dan sebaliknya, kalau bapak-bapak pernah berhutang sama beliau, jangan berdiam. Alhamdulillah, Pak Hamid sunya tidak ada. Kita ada utang 1 ikat. Ini boleh, tetap bayar. Inilah hal-hal sedikit. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.